adalah seorang korban dari teror makhluk yang tidak kasat mata. Aku juga hampir saja meregang nyawa ketika hendak menyelamatkan diri dari kejaran makhluk sialan tersebut. Namun, aku masih bersyukur kepada Tuhan Yang Maha Kuasa atas segalanya. Dan dengan kejadian ini, aku akhirnya merubah sikap dan lebih mendekatkan diri lagi kepada Sang Pencipta alam dan seisinya. Sebelumnya, saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita kembali lagi bersama kreator amatir, dan kita akan menceritakan sebuah cerita teror kuntilanak di sebuah kontrakan. Tapi sebelum kita lanjut ke ceritanya, alangkah baiknya kalau kita berdoa terlebih dahulu. Kita berdoa menurut kepercayaan masing-masing, dan berdoa pun kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni nas'aluka salamatan fid din wa afiatan fil jasad wa ziyaratan fil ilmi wa barakatan di rizki wa taubatan qoblal maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawin alaina fi syakaratul maut wan nazata minnan nar wal afwa indal hisab. Sadaqallahul adzim. Berdoa selesai, dan inilah ceritanya. Sebelumnya, perkenalkan terlebih dahulu, namaku Sulistia. Aku tinggal di sebuah desa di pesisir pantai utara yang notabene masih mempercayai akan adanya hal-hal mistis. Namun aku tidak begitu mempercayainya, karena selama aku tinggal di desa tersebut, aku tidak pernah menemukan aura mistis atau makhluk yang tak kasat mata. Sampai akhirnya aku merantau ke suatu daerah yang menurut warga di sana memiliki aura mistis yang sangat besar. Namun aku mencoba menepisnya untuk tidak begitu mempercayainya. Dan cerita ini aku mulai dari semenjak aku masih di desa dan hendak merantau ke sebuah daerah tersebut. Neng, bangun, sudah pagi, nanti kesiangan berangkatnya. Terdengar suara teriak emak membangunkanku. Maklum, namanya di desa, kalau tidak berteriak tidak akan bangun. Iya mak, jawabku sembari mengucek mata karena masih mengantuk. Lalu aku pun bergegas ke kamar mandi dan melaksanakan mandi. Selesai mandi, emak menyiapkan sarapan untukku. Sarapan dulu neng, mumpung masih ada waktu, ucap emak. Iya mak, ayo atuh sarapan bareng, jawabku. Akhirnya kami pun sarapan bersama. Setelah sarapan, aku berniat mempersiapkan segala sesuatu yang hendak aku bawa. Namun ternyata semuanya sudah siap. Tadi emak sudah membereskan barang-barang yang akan neng bawa. Takutnya nanti neng terburu-buru menyiapkannya, ucap emak. Nanti Amang Edi yang akan mengantarkanmu ke sana, ucap emak. Neng bisa sendiri mak, gak usah merepotkan Amang, jawabku. Gak apa-apa neng, Mang Edi yang menawarkannya, jelas emak. Akhirnya aku pun menurut saja apa yang dikatakan oleh emak dan tidak bisa menolaknya.
Tidak lama kemudian, Amang Edi pun tiba dengan mobilnya dan mengantarkanku ke sebuah tempat tujuan. Sepanjang jalan aku hanya tertidur karena aku masih mengantuk dan tidak menghiraukan pertanyaan-pertanyaan dari Amang Edi. Singkatnya, aku dibangunkan Amang Edi setelah sampai di tempat tujuan, dan Amang Edi menitipkanku di sebuah rumah kenalannya. Kebetulan kenalannya itu pemilik kontrakan yang dekat dengan tempatku bekerja. Setelah Amang Edi berbincang dengan temannya dan juga bernegosiasi masalah harga sewanya, Amang Edi pun berpamitan pulang. Akhirnya aku diantar ke sebuah kamar oleh Mang Ujang, yang bukan lain adalah pemilik kontrakan itu. "Ayo Neng, Amang tunjukin kamarnya," ajak Mang Ujang. "Iya Mang, ayo," jawabku sembari mengikuti Mang Ujang. Kami berjalan ke sebuah kamar di bagian belakang. "Ini Neng kamarnya," tunjuk Mang Ujang. "Mang, kok di belakang Mang?" tanyaku. "Bagian depan sudah penuh semua Neng, tinggal deretan sini yang masih ada yang kosong. Itu juga tinggal 3 lagi. Kalau Neng nempatin kamar ini berarti masih ada 2 lagi yang kosong," jelas Mang Ujang. Akhirnya aku menyetujuinya dan memilih kamar tengah yang bersampingan dengan kamar yang sudah terisi. Namun kamar di samping sebelah kiri masih kosong. Terlihat suasana yang sangat menyeramkan di deretan belakang. Apalagi tepat di belakang kamar masih seperti kebun yang tidak terurus. Sampah bertebaran di mana-mana, pohon-pohon menjuntai tinggi. Pokoknya serem lah. Baru kali ini aku merasakan aura-aura menyeramkan. Karena selama di desa aku tidak pernah merasakan aura menyeramkan seperti ini, ucapku dalam hati. Akhirnya aku tidak memperdulikannya dan memilih beristirahat di dalam kamar. Namun sebelum aku masuk, aku tanyakan dulu perihal pembayaran kontrakan tersebut dan kapan aku harus membayarnya. "Sudah Neng, tadi sudah dibayar sama Kang Edi," ucap Mang Ujang. Aku hanya mengangguk saja, lalu aku permisi sama Mang Ujang dan masuk ke dalam kamar. Kubaringkan tubuh ini di tempat tidur tanpa ku membereskan barang-barang yang masih berada di dalam tas. Karena lelahnya perjalanan dan aku masih mengantuk, akhirnya aku pun tertidur lagi. Sampai sore hari, aku baru terbangun dari tidurku. Ku coba keluar mencari makan. Sekitar kontrakan tersebut, ternyata kalau sore hari penghuni kontrakan tersebut sedang berkumpul di depan kamarnya masing-masing. Entah karena baru pulang kerja atau bagaimana, aku tidak tahu. Sampai akhirnya aku pun berkenalan dengan penghuni kontrakan dari mulai deretan depan sebelah kiri, deretan depan sebelah kanan, bahkan deretan belakang. Semuanya ramah-ramah terhadapku, dan mereka juga bukan asli dari daerah tersebut. Mereka semua adalah pendatang. Setelah berkenalan, aku pun pergi ke sebuah warung untuk membeli makanan karena siang tadi aku belum makan. Aku ditemani dengan tetangga kontrakan sebelah kiri, namanya Teh Yuli, dan ternyata Teh Yuli juga berasal dari daerah yang sama, hanya saja berbeda desa denganku. Aku di pesisir pantai dan Teh Yuli di sebelah desaku. Teh Yuli tampak ramah terhadapku, bahkan meskipun kita baru kenal,
tapi kita seperti yang sudah kenal lama. "Teh, mau makan juga teh?" tanyaku. "Tidak Neng, terima kasih. Teteh tadi sudah makan," jawab Teh Yuli. "Beli apa kek teh buat ngemil nanti malam?" tawarku. "Kamu aja Neng, Teteh masih ada tuh di kamar cemilan mah," jawab Teh Yuli. "Ya sudah atuh teh kalau begitu." "Oh iya Neng, nanti malam keluar nggak?" tanya Teh Yuli. "Nggak tahu teh, emang kenapa gitu?" tanyaku. "Nggak apa-apa sih Neng, Teteh suka jenuh kalau udah malam nggak ada teman ngobrol," jelas Teh Yuli. "Ya insya Allah teh nanti Sulis keluar," jawabku. "Ini Neng makanannya," ucap pemilik warung itu. "Oh iya Bu, terima kasih. Jadi berapa semuanya sama ini?" tanyaku. "Semuanya 25.000 Neng," jawab pemilik warung. "Ini Bu uangnya," ucapku sembari memberikan uang pada ibu pemilik warung. "Oh iya Neng, ini kembaliannya," kata pemilik warung sembari memberikan kembalian padaku. Lalu aku pergi dari warung tersebut dan kembali ke kamarku. Sedangkan Teh Yuli menghampiri temannya yang masih asik mengobrol di teras depan kontrakan, deretan bagian depan. "Aku masuk dulu ya Teh," ucapku pada Teh Yuli. Teh Yuli hanya mengangguk dan tersenyum. Lalu aku masuk kamar dan makan karena perut sudah terasa lapar, pengen diisi. Setelah selesai makan, aku pun bergegas mandi sembari menunggu waktu sholat maghrib. Aku memutuskan untuk sholat di dalam kamar saja. Yang anehnya, biasanya aku waktu di kampung itu susah atau malas untuk melakukan sholat. Tapi entah kenapa, setelah merasakan aura mistis di sini, aku semakin bersemangat dan seperti ada dorongan untuk melakukan sholat. Setelah sholat maghrib dan sholat isya, aku pun keluar kamar dengan membawa cemilan yang tadi aku beli. Sambil menunggu Teh Yuli keluar kamar, aku memutar sebuah lagu bergenre koplo. Tidak lama Teh Yuli pun keluar dengan membawa beberapa cemilan. Kita berdua mengobrol sampai larut malam. Anehnya, hanya kita berdua saja yang berada di luar kamar, sedangkan penghuni yang lain sedari jam 8 malam sudah pada masuk ke dalam kamarnya masing-masing. Mungkin yang lain pada kecapean setelah seharian bekerja, pikirku. Dan akhirnya di jam 11 malam kami pun memutuskan untuk masuk ke dalam kamar. Karena esok harinya adalah hari pertamaku untuk bekerja. Dan sejak saat itulah aura menyeramkan itu mulai aku rasakan. Terdengar suara-suara aneh di belakang kontrakan. Terdengar suara orang menangis di belakang kontrakan. Dan juga terdengar suara orang ketawa di bagian belakang kontrakan. Semua suara menjadi satu dan terdengar tidak karuan. Aku yang mendengar suara tersebut seketika merinding. Kuberanikan mengecek suara tersebut melalui dapur yang memang terdapat satu jendela. Namun saat aku intip, tidak ada tanda-tanda aktivitas di sana, ataupun tidak ada satu orang pun di sana. Semuanya terlihat seperti biasa dan tidak ada sosok satupun. Namun suara itu masih terdengar sangat jelas di telinga. Karena tidak menemukan apa-apa, maka aku putuskan untuk kembali ke tempat tidur dan memejamkan mata.
karena besok adalah hari pertama aku kerja. Singkat cerita, malam ini aku tidak mendapatkan sesuatu yang berlebihan dan hanya mendengar suara-suara saja. Maka aku pun bersiap berangkat kerja bersama dengan Teh Yuli. Aku menuju ke sebuah tempat kerja bersama dengan Teh Yuli. Sepanjang jalan, aku banyak mendapatkan masukan dari Teh Yuli perihal apa saja yang harus aku lakukan saat hari pertama dan seterusnya bekerja. Setidaknya dengan masukan dari Teh Yuli, aku bisa mempersiapkan mental dan tenaga sebelum mendapatkan tugas yang lain dari atasan. Hari itu aku sangat senang karena yang menjadi pembimbingku adalah Teh Yuli. Jadi tidak canggung lagi untuk bertanya. Hari itu aku lalui dengan tidak adanya kesulitan. Begitu juga dengan Teh Yuli. Saat pekerjaan selesai, aku pun kembali ke kosan bersama dengan Teh Yuli tentunya. Namun, tiba-tiba Teh Yuli menanyakan hal yang membuatku kaget. "Neng, apa semalam kamu mendengar suara yang tidak karuan?" tanya Teh Yuli. Maksud Teh Yuli gimana?" tanyaku. "Seperti suara yang menangis dan tertawa yang bersamaan, Neng," jawab Teh Yuli. Aku terdiam beberapa saat. Aku terdiam, berarti bukan hanya aku saja yang mendengarnya, melainkan Teh Yuli juga mendengarnya, pikirku dalam hati. "Iya Teh, aku mendengarnya. Memangnya suara apa itu Teh?" tanyaku. "Itu suara kuntilanak yang berada di belakang kontrakan itu, Neng," jawab Teh Yuli. Seketika aku merinding dibuatnya. "Teteh pesan sama kamu, Neng, kalau mendengar suara seperti itu, jangan pernah mencari tahunya atau mengeceknya, karena nanti kuntilanak itu bisa menampakkan wujudnya dan menerormu, Neng," ucap Teh Yuli. "Dulu juga ada yang menempati kamar yang kamu tempati sekarang. Dia mendengar suara serupa, terus dia mencari tahu sumber suara itu, dan ternyata dia diperlihatkan oleh wujud kuntilanak tersebut, dan kuntilanak tersebut menerornya. Menurut rumor, kalau kita mengeceknya berarti sama saja kita menantang mereka," jelas Teh Yuli. Tapi Teh, semalam aku mencoba mengeceknya lewat dapur Teh. Kuintip di jendela belakang, namun tidak ada apa-apa Teh, ucapku. Teh Yuli kaget mendengar aku mencoba mengeceknya. "Semua sudah terlanjur, Neng. Semoga saja kuntilanak itu tidak menyadarinya," ucap Teh Yuli. Sesampainya di kontrakan, semuanya sudah ramai membicarakan salah satu penghuni kontrakan di samping Teh Yuli yang tiba-tiba berteriak-teriak ketakutan dan badannya pun terasa sangat panas. Teh Yuli hanya bisa bengong mendapati cerita tersebut dan berusaha menjenguknya bersamaku. Karena masih ada waktu 45 menit lagi sebelum adzan maghrib berkumandang. Karena masih ada waktu 45 menit lagi sebelum adzan maghrib berkumandang. Setelah mendengar ceritanya, ternyata Teh Anggun juga melakukan hal yang sama denganku, yaitu mengecek akan suara tersebut. Dan Teh Yuli pun hanya bisa menarik napas panjang. Semoga kita semua mendapatkan lindungan dari Allah yang Maha Kuasa, ucap Teh Yuli. Setelah itu kami pun berpisah untuk menjalankan ibadah sholat maghrib.
Malamnya setelah rutinitasku bersama Teh Yuli di depan kontrakan, suara-suara itu terdengar lagi. Namun kini suaranya tampak dari depan, dari halaman kontrakan. Terdengar ada suara orang yang menyapu halaman. Rasa penasaranku untuk mengeceknya, namun aku urungkan karena aku mendapatkan pesan singkat dari Teh Yuli kalau aku jangan mengecek apapun dan berpura-pura tidur saja. Terdengar juga tiap pintu kontrakan diketuknya tidak beraturan. Namun aku juga sama, tidak menghiraukannya. Namun ada beberapa penghuni kontrakan yang membukakan pintu tersebut. Dan hal yang tak diduga pun terjadi. Aku mendengar suara jeritan dari beberapa orang di luar. Namun aku lagi-lagi mendapatkan pesan singkat dari Teh Yuli untuk tidak keluar rumah karena suasana di luar sedang menakutkan. Terdengar dari suara jeritan para tetangga kontrakan menunjukkan bahwa mereka sedang melihat hal yang mengerikan. Aku tidak menghiraukan suara-suara itu dan berusaha untuk tidur. Namun entah kenapa mata ini tidak bisa aku pejamkan sama sekali. Alhasil aku memutuskan untuk sholat malam dan berzikir sampai aku bisa tertidur. Tidak lama aku berzikir, suara gaduh di luar perlahan menghilang dan menjadi hening. Namun kini berganti di belakang kontrakan yang aku tempati. Terdengar suara erangan yang begitu jelas aku dengar. Dengan sesekali terdengar suara seperti mengancam kepadaku. "Kurang ajar kamu, berani-beraninya mengusikku," ucap suara erangan tersebut. Namun aku tidak memperdulikannya dan melanjutkan zikirku. Lalu tidak terasa aku pun mulai tertidur dengan keadaan masih menggunakan mukena lengkap dan tertidur di atas sajadah. Pagi harinya seperti biasa aku berangkat kerja bersama dengan Teh Yuli dan kini tampak pemandangan yang tidak biasanya, di mana halaman kontrakan itu penuh dengan dedaunan. Dedaunan dari mana ini? Padahal di halaman ini tidak ada pohon apa-apa, pikirku dalam hati. Sepertinya Teh Yuli juga mempertanyakan hal yang sama. Dan kini tampak jelas beberapa penghuni kontrakan itu terdengar menangis seperti sedang ketakutan. Aku pun mencoba menghampiri satu persatu penghuni kontrakan itu dan terlihat jelas mereka seperti kelelahan, masih dalam keadaan ketakutan dengan air mata yang masih membasahi pipi mereka. Aku pun memutuskan untuk berangkat kerja dan lalu aku berpamitan kepada mereka bersama dengan Teh Yuli. Bersambung, kita lanjutkan di video berikutnya. Terima kasih untuk teman-teman semua yang sudah menyimak, mendengarkan, atau menonton video ini. Mohon maaf bila ada kata-kata yang kurang baik atau tidak enak untuk didengar. Saya mohon maaf. Dan seperti biasa saya memohon kepada teman-teman semua untuk kiranya membantu mendukung channel ini dengan cara klik subscribe, like, komen, dan juga share ke media sosial teman-teman semua. Dan jangan lupa nyalakan juga loncengnya untuk mendapatkan notifikasi atau update terbaru dari channel ini. Sekali lagi saya ucapkan banyak-banyak terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.